Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini menjadi bekal kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kehidupan kita di akhirat yang kita semua sangat membutuhkannya nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir surat At-Tariq. Kita telah selesaikan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau Taisir Karim Ar-Rahman. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca surat setelahnya. Kita dari belakang, kita akan masuk pada surat Al-Burud. Ya, sebelum kita masuk, siapa yang membaca ayat 1 sampai 10? Ya. Silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Jazakallah khair, barak fik. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Burud, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki atau mempunyai gugusan bintang. Al-Burud ya, dari burjun, yaitu bintang. Wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wal yaumil ma'ud itu adalah yaum atau hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid itu menyaksikan, wa mashhud ini yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu ya dahulu ya para pembesar Najran. Ya, ini orang-orang dahulu yang berada di Najran. Dulu Najran di negara Yaman. Kemudian sekarang ya sudah masuk ke Saudi Arabia. Jadi dahulunya awalnya Najran itu adalah ya bagian dari Yaman. Di sana dahulu ya banyak ya dari orang-orang yang beragama Nasrani. Ya. Kemudian an-nari dzatil waqud, itu an-nar, itu yang berapi, yang parit tersebut ya yang berapi, dzatil waqud, itu yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ya ketika mereka orang-orang kafir yang menyuruhnya yaitu raja mereka untuk membuat parit yang kemudian dinyalakan ya di dalamnya. Kemudian orang-orang beriman ya disuruh masuk ke dalamnya. Ya, yang mereka tidak mau mengikuti kembali agama yaitu raja, ya maka akan dimasukkan ke dalam parit yang berapi. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya ketika itu mereka duduk di sekitarnya. Ya, orang-orang kafir menyaksikan di sekitar orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam ya parit, ya. Kemudian wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, itu sedang mereka menyaksikan, orang-orang kafir menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka ya menyiksa orang-orang mukmin, ya mereka itu orang-orang kafir menyiksa orang-orang mukmin ya hanya karena orang-orang mukmin itu apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya, ini terkadang ya di suatu waktu ya bahwasanya orang-orang kafir itu menguasai ya orang-orang mukmin yang kemudian mereka apa? Ya menyiksa. Ya, bahkan tidak hanya menyiksa dengan siksaan, bahkan mereka apa? Ya membunuh dan yang semisalnya, ya melakukan kedzaliman yang sangat ya kita katakan bengis ya dari apa yang mereka lakukan. Kemudian innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ya sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan yaitu bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, ya maka bagi mereka azab jahannam,
walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Ya, padahal mereka orang kafir mereka telah menyiksa, menyakiti kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, untuk bertobat. Ya, adapun bagi orang yang tidak mau bertobat, maka bagi mereka itu azab yang membakar. Ya, ini ayat yang kita baca. Kemudian sebelum kita masuk, ya, seperti biasanya, bahwasanya ya surat Al-Burud, nama dari surat Al-Burud, ya, itu adalah dinamakan dengan surah, ya, dengan surat bisurah Al-Burud, sebagaimana yang disebutkan. Dan di sana juga dinamakan dengan surat As-Sama'i Dzatil Buruj. Jadi ada nama yang lain adalah dengan surat As-Sama'i Dzatil Buruj. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah yang telah kita baca sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya, itu bahwasanya Nabi SAW kana yaqra fid duhur wal asr bis sama'i wat tariq, ya, wa sama'i dzatil buruj wa nahwihima minas suwar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya dahulu ya membaca di salat duhur dan asar itu dengan surat As-Sama'i wat Tariq. Ya, semana yang kita telah sebutkan di antara keutamaan surat At-Tariq dan juga surat Al-Burud, yaitu dibaca ketika salat duhur, ya, dan salat asar. Ini bisa dibaca. Ini termasuk ya sunnah yang terdapat dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan selainnya, yang dikatakan oleh Syalbani yaitu hadis hasan sahih. Ya, jadi ini nama dari As-Sama'i Dzatil Buruj. Itu sebagaimana dalam hadis sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan dari surat Al-Burud dan khususannya ya sebagaimana yang kita telah sebutkan, itu bahwasanya Rasulullah SAW membaca ketika sholat duhur dan asar. Ya, terkadang beliau membaca dalam sholat duhur ya dan asar membaca was-sama'i wat tariq dan juga was-sama'i dzatil buruj. Kemudian di antara penjelasan apakah surat Al-Burud ini Makkiyah atau Madaniyah, ya, bahwasanya surat Al-Burud ini Makkiyah. Ya, surat termasuk dari surat Makkiyah. Dan ya, dinukilkan ijma atau kesepakatan ulama yaitu akan kemakkian dari ya surat Al-Burud, yaitu tidak hanya satu dari para ahli tafsir yang menukilkan akan kemakkian surat Al-Burud. Kemudian di antara maksud ya dari surat Al-Burud ya bahwasanya dalam surat Al-Burud itu terdapat ya itu tasliyatun Nabi alaihi salatu wassalam dan wa ashabihi, itu hiburan ya penghiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya amma asabahum min a'daihim, ya, dari apa yang mereka timpa, ya, dari perkara-perkara yang menimpa mereka dari musuh-musuh mereka. Ya, terkadang musuh itu ya di atas, terkadang bisa ya menguasai ya orang-orang yang beriman. Ya, terkadang kaum mukmin itu berada di bawah. Ya, tetapi bagi orang yang beriman ya akibatnya itu adalah wal akibatu lil muttaqin. Nanti kembalinya keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasbitul mu'minin alal haq. Ya, dan penetapan ini Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman supaya mereka itu berada di atas kebenaran. Dan juga di dalam surat Al-Burud itu terdapat pembukaan dari surat Al-Burud, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan sebagian makhluknya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Burud ini terdapat penjelasan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Mukhtasar, ya, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, ya, bahwasanya dalam surat Al-Burud bayanu quwwatillah wa ikhatatihi asyamilah wa nusratihi li auliyaihi.
Itu penjelasan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ya segala sesuatu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya, dan juga ya akan disiksa yaitu orang-orang yang memusuhi atau musuh-musuh ya auliyanya, yaitu musuh-musuh dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan ujian bagi orang yang beriman, ya. Dan tentunya ini sesuai dengan keimanan. Ya, keimanan seorang yang beriman, maka ujian itu apa? Ya, sesuai dengan keimanan seorang hamba. Ya, semakin seorang keimanannya kuat, maka akan diuji dengan ujian yang lebih kuat, ya. Ini diantara ya pembahasan atau tujuan dari ya surat Al-Burud. Kemudian terdapat ya ancaman bagi orang yang melampaui batas, wa'idut tughah alladzina yaftituna al-mu'minin, yaitu ancaman bagi orang yang melakukan pelampauan batas, yaitu kedzaliman. Ya, mereka menyiksa orang-orang yang beriman, yaitu mereka diancam dengan apa? Azab Jahannam. Kemudian al-bisyarah bina'imil jannah, ya, alladzi yantadhirul mu'minin. Ya, bisyarah, kabar gembira ya dengan kenikmatan surga yang akan ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Ya, ini diantara ya pembahasan yang terdapat ya dalam surat Al-Burud. Ya, kemudian nanti ada ya darbul mathal biqaumi fir'aun wa thamud, yaitu apa? Perumpamaan misal ya tentang kaumnya Fir'aun dan juga kaum Tsamud. Ya, wa kaifa kanat akibatu amrihim, dan bagaimana ya kembalinya perkara mereka. Ya, bahasanya mereka akan mendapatkan ya siksa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya bahasanya ya nanti bahasanya di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan makhluknya, al-wawu yaitu adalah wawu qasam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama, dzatil burud, yaitu sahibatil burud. Ya, yaitu apa? Yang memiliki bintang-bintang, dan burud itu jamak dari burjun. Ya, burjun itu jamaknya adalah burud. Itu sekumpulan ya dari bintang-bintang ya karena ketinggiannya ya dan tampaknya dan juga karena jelasnya. Iya. Kemudian kita akan membaca dari apa yang didatangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Qala muallif rahimahullah taala, was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki apa? Ya bintang-bintang. Ya, yaitu adalah dzatil manazil. Itu memiliki manazil. Ya, tingkatan-tingkatan al-mustamilah ala manazilis syamsi wal qamar. Itu pada ya di sana ada tingkatan-tingkatan dalam matahari dan juga bulan. Wal kawakib. Ya, dan juga apa? Ya, itu tempat-tempat peredaran. Wal kawakib, itu apa? Bintang-bintang ini memiliki tempat peredarannya. Al-muntazimah, itu yang tertata, tersusun rapi. Fi sayriyah, itu dalam perjalanannya. Jadi ada apa? Ya, aflaknya, itu ada tempat ya tempat beredarnya. Ya, jadi ada tempat-tempat beredarnya. Kemudian ala akmali tartibin, ya, ini pada pengaturan yang sangat sempurna, dan juga wanidham, ya, dan apa aturan yang sempurna. Maka ini apa? Yang menunjukkan ya ala kamali qudratillahi ta'ala, menunjukkan akan sempurnanya apa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ya, menunjukkan ya maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatih, dan juga menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sa'ati ilmihi wa hikmatih, yaitu keluasan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah apa? Ya, was-sama'i dzatil buruj.
Kemudian wal yaumil mau'ud, dan yaum al-mau'ud, ya, al yaum al-mau'ud, dan demi, ya, demi apa? Demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan adalah wa huwa yaumul qiyamah. Dan ini adalah hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Alladzi wa'adallahu al-khalqa, ya, ayyajma'ahum fi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada makhluknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka, ya, di hari kiamat. Ya, akan mengumpulkan mereka di hari kiamat li faslil qada, yaitu apa? Untuk memutuskan, ya, keputusan, ya, nanti akan diputuskan, ya, apakah seorang itu termasuk min ahlin nar, ya, ataukah seorang itu termasuk, ya, min ahlil jannah, ya, nanti li faslil qada, yaitu untuk memutuskan, ya, karena tempat tinggal itu nanti kalau tidak di surga, ya, itu adalah di neraka. Maka di sini, ya, wal yaumil mau'ud, yaitu hari yang dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, ya, wa huwa yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengumpulkan, ya, manusia, itu apa? Awwalahum wa akhirahum, ya, wa yadummu fihi awwalahum wa akhirahum, mengumpulkan mereka di hari kiamat, itu orang yang paling awalnya dan orang yang paling akhirnya. Ya, sejak, ya, zaman dahulu, ya, Nabi Adam alaihissalam, dan setelahnya nanti orang yang paling terakhir itu di akhir zaman. Wa qasihim wa danihim, itu orang yang, ya, orang yang apa? Yang puncaknya, atau orang yang apa? Terdahulunya, dan orang yang danihim, orang yang rendahnya. Ya, orang yang rendahnya dari, ya, dari jenis manusia, yaitu qasihim wa danihim alladzi la yumkin ayataghayyar. Dan ini tidak mungkin apa? Ya, tidak mungkin akan berubah. Ya, tidak mungkin akan berubah. Ya, ketetapan Allah mesti terjadi. Wala yukhlifullahul mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyelisih apa? Janjinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mesti apa? Menepati janji. Ya, Allah Subhanahu wa taala mesti apa? Menetapi, ya, menetapi janji. Dan pasti akan terjadi, ya, putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang paling jauhnya al-qasi, yaitu orang yang paling jauhnya, dan orang yang paling ini, ya. Di al-qasi itu, ya, misalnya apa? Orang yang, ya, paling jauhnya, sampai nanti orang yang apa? Wadanihim, yaitu yang terdekatnya. Jadi orang yang paling jauhnya mereka dan orang yang paling dekatnya mereka. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah, ya, berubah. Ini orang jauh, ya, dan orang dekat. Al-qasi wadani, itu orang jauh, orang dekat, ya. Jauhnya mereka namanya, ini sering dipakai. Ini al-qasi wadani. Ya'rifuhu mathalan fulanun ya'rifuhu al-qasi wadani. Maksudnya orang itu apa? Mengenalnya orang yang jauh dan orang yang dekat. Ya, misalnya seorang itu terkenal, ini orang yang jauh mengenalnya. Orang yang dekat lebih-lebih lagi. Ya, itu waqasihim wadanihim. Dan tidak mungkin berubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wasyahidi wa masyhud, dan, ya, syahid, yaitu yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bersumpah dengan syahid wa masyhud wa samala hada, ya, maka ini mencukup apa? Kullaman ittasafa bihadzal wasf. Ya, siapa yang apa? Mencakup ini, semua orang yang bersifat dengan sifat ini. Ya, itu mubsir wa mubsar. Itu orang yang melihat dan orang yang dilihat. Ya, orang yang melihat dan orang yang mubsir itu apa? Isim fa'il kan, wa mubsar itu isim maf'ul. Wa hadirun wa mahdur. Dan seorang yang hadir dan seorang yang apa? Dihadirkan. Wa ra'in wa mar'in. Seorang yang melihat dan yang dilihat. Ya. Kemudian wal muqsam alaih, ya, itu yang dijadikan sumpah, itu ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahi al-bahirah. Itu apa yang terkandung di dalamnya, ya, dari qasam ini, dari apa? Ayat-ayat Allah. Ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, wa hikmah
ya wa hikamihi adh-dhahirah, ya, dan hikmah-hikmahnya yang tampak, wa rahmatihi al-wasi'ah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ini ya satu qaul, atau satu pendapat muksamnya adalah ya sebagaimana disebutkan, yaitu min ayatillah al-bahirah wa hikamihi adh-dhahirah wa rahmatihi al-wasi'ah. Kemudian wakila ada yang mengatakan innal muqsam alaih, sungguhnya yang jadikan sumpah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud, ya, itu telah dibinasakan ashabul ukhdud, ya, itu orang-orang yang menggali parit. Ini orang-orang kafir itu yang menggali parit itu telah dibinasakan. Dan ini adalah bentuk apa? Wa hadza du'aun 'alaihim bil halak. Itu doa keburukan, ya, doa alaihim, maksudnya doa alaihim apa? Doa keburukan atas mereka dengan kebinasaan. Ya, dengan kebinasaan. Kemudian wal uhdud itu adalah al-hafr. Apa uhdud? Itu adalah al-hafr, yaitu apa? Lubang. Ya, allati tuffar fil ard, yaitu yang digali di ya bumi, yang digali di tanah. Wa kana ashabul uhdud haula'i qauman kafirin. Ini ashabul uhdud, mereka ini adalah orang-orang kafir. Waladaihim qaumun ya mu'minun, ada pada mereka orang-orang yang beriman. Ya, kemudian apa? Arawaduhum lid-dukhul fi dinihim. Ya, mereka mencoba merayu orang-orang beriman supaya masuk ke dalam agama mereka. Famtana al-mu'minun. Kemudian orang-orang yang beriman itu tidak mau, ya, mencegah, ya, min dzalik, yaitu dari masuk agama mereka, tidak mau. Maka fasyaqqal kafirun uhdudan. Kemudian ya, membelah, membikin orang-orang kafir itu uhdudan fil ard. Ya, kemudian waqadhafu fiha an-nar, ya, kemudian mereka ya melemparkan di dalam ukhdud tersebut api, ya, waqa'adu haulaha. Antum bayangkan, ya, menyiksa orang beriman kemudian mereka duduk di sekitarnya menyaksikannya, ya, menyaksikannya, ya, sebagaimana apa yang dilakukan ya orang-orang kafir pada kaum muslimin ya di Spanyol, ya, seperti itu, ya, dulu disiksa dengan siksaan bentuknya gergaji, ada yang bentuknya itu ya patung ya dari sapi, kemudian di dalamnya dikosongkan, kemudian ya kaum muslimin dimasak di dalamnya. Itu diantara ya bentuk-bentuk siksaan orang kafir. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya dahulu ya umat terdahulu itu ada yang digergaji ya badannya dalam keadaan dia ya hidup-hidup. Ini ujian, ya, ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka kita berbanyak bersyukur, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini ya dari upaya orang-orang kafir, ya, dari upaya orang-orang kafir. Maka fasaqqal kafirun uhdudan fil ard wa qadhafu fiha an-nar wa qa'adu haulaha wa fatanul mu'minin, yaitu menguji orang-orang yang beriman. Kalau mau mengikuti agama selamat, tapi kalau tidak mau lemparkan. Wa araduhum 'alaiha, ya, kemudian menawarkan ya kepada mereka alaiha. Aman istajaba lahum atlaqu. Siapa yang istajaba, mau mengijabai, ya, mau ya menerima agama mereka, atlaquh, yaitu mereka melepaskannya. Wa man istamara 'alal iman qadhafuh. Ya, dan siapa saja yang terus-menerus di atas keimanan, maka mereka yaitu ashabul uhdud itu melemparkannya finnar, yaitu ke dalam neraka. Maka di sini wa hadza fi ghayatil muharabati lillah wa li hizbihil mu'minin. Maka hal yang semacam ini adalah dalam puncak ya pemerangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan golongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hizbullah, ya, hizbul mu'minin, ya, karena ini adalah bentuk penentangan dan bentuk peperangan yang jelas, ya, tidak hanya sekedar membunuh tapi menyiksa, ya, tidak ada sekedar misalnya ditusuk tetapi ya diberikan siksaan yang mengerikan, ya, walihada la'anahumullah wa ahlakahum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka.
wa tawa'adahum, ya, dan Allah mengancam mereka. Faqala qutila ashabul uhdud. Allah Subhanahu wa taala telah dibinasakan, ya, ashabul uhdud. Tsumma, ya, kemudian apa? Kemudian, ya, ditafsirkan, ya, dengan Uhdud ini adalah an-nari dzatil waqud. Sifatnya parit tersebut, ya, itu adalah an-nar, yang itu memiliki api yang apa? Yang memiliki apa? Itu, ya, bisa dinyalakan, ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, tatkala mereka berada di sekitarnya, duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, jadi mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap kaum beriman ini mereka menyaksikan. Wa hadza min a'dham ma yakunu min tajabbur wa qasawatil qulub wa qasawatil qalb. Maka ini termasuk paling besarnya dari apa yang terjadi dari apa? Kesombongan. Ya, gimana menyiksa kemudian melihat, ya, sambil ini. Ya, sebagaimana dulu yang dilakukan oleh orang-orang Serbia, ya, terhadap, ya, kaum muslimin muslimat, yaitu, ya, apa, Bosnia, itu apa? Enggak dibunuh, ya, yang perempuannya apa? Dihamili dulu, kemudian apa? Dibunuh setelah dihamili. Bahkan kalau yang hamil juga dibunuh. Ini termasuk, ya, bentuk perlakuan orang-orang kafir, ya, terhadap kaum muslimin apabila mereka itu berada di atas, ya, berada di atas kemudian semena-mena. Tapi kalau muslimin, ya, kaum muslimin apabila menguasai, ya, orang-orang yang mengetahui ilmu agama, ya, maka, ya, mereka tidaklah diperlakukan seperti apa yang mereka lakukan terhadap, ya, kaum muslimin, yaitu perlakuan bengis mereka, ya, perlakuan bengis mereka. Dan ini merupakan bentuk apa? Tajabbur, sombongan dan kekerasan hati, ya, karena apa? Karena terkumpul pada mereka ini apa? Di antara kekufuran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Menentangnya, mu'anid, ya, keras kepala, ya, menentang, ya, muharabah ahliya, memerangi, ya, para pemeluknya, yaitu orang-orang yang beriman, mengadab mereka, ya, dengan adab yang seperti ini, yang apa? Membikin hati ini apa? Ya, bergetar, ya, membuat hati ini apa? Bergetar, ya, dan juga hadirnya mereka, itu adanya mereka di sisi, ya, orang-orang yang disiksa ini menunjukkan itu tadi, ketika dilemparkan kemudian mereka saksikan, ya, mereka menyaksikannya, itu adalah merupakan bentuk kebengisan, ya. Walhal annahum mana kaum minal mu'minin, dan keadaan itu bahasanya mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman melainkan karena terdapat pada orang yang beriman itu apa? Khoslah, ya, suatu perangai, ya, suatu akhlak apa? Yumdahuna 'alaiha, yang mereka ini dipuji di atasnya. Kenapa? Ya, wabiha sa'adatuhum. Ya, satu akhlak ini adalah kebahagiaan, ya, bagi mereka, itu orang-orang yang disisa dari kaum mukminin. Kenapa? Wahya annahum kanu yu'minuna billah. Ya, karena mereka ini apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala Aziz Al-Hamid. Yang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alladillahul Izzah. Yang memiliki apa? Keagungan, ya. Keagungan yang bisa apa? Memaksa allati qahara biha kullasyai. Bisa memaksa segala sesuatu dengannya. Tapi ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya, kaum mukmin itu diuji dengan ujian yang apa? Yang berat, yang besar. Apabila seorang itu bersabar, ya, maka, ya, dia akan mendapatkan nikmat yang, ya, nikmat yang begitu besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hamidun fi aqwalihi wa awsafihi wa af'alihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji dalam ucapannya, ya, perkataannya, firman-Nya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum pernah mendengar kisahnya Ashabul Uhdud? Bagian antum, ya, kisah Ashabul Uhdud ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Ashabul Uhdud yang dahulu di Najran, ya, Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan di kitab yang terakhir, yaitu dalam kitab Zuhud wa Raqaiq, yaitu tentang, ya, kitab zuhud, tentang kezuhudan dan juga raqaiq,
Itu perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Ya, beliau menyebutkan babu qissati ashabil uhdud. Ya, bab tentang kisah ashabil uhdud. Kemudian wasahir, dan seorang ahli sihir. Kemudian warahib, ya, seorang ahli ibadah atau ahli ilmu, wal ghulam. Ya, mungkin sebagian antum sudah ya mendengar kisah ini, tapi nggak ada salahnya. Kita akan baca panjang hadisnya. Hadisnya panjang sekali. Ya, dan lagi kita bisa ya sebutkan dari faedahnya. Tapi ya kisah ini ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang telah kita baca tadi, yaitu ashabul uhdud. Ya, kemudian ya kisah selengkapnya itu ada dalam ya Sahih Muslim, dalam hadis yang panjang sekali. Ya, dalam hadis yang panjang sekali. Insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan cukup kita membaca. Nah, hadisnya panjang sekali. Ya. An Suhaib, yang dari sahabat Suhaib bin Sinan, ya, Ar-Rumi. Beliau dari mana? Ar-Rumi dari, kalau sekarang dari Ethiopia. Ya, sahabat Nabi ada yang dari Ethiopia. Yang dari Indonesia ada tidak? Ya, sahabat Nabi ada yang Suhaib ya bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu dari ya dari Ethiopia. Yang dari Ethiopia, dari Habasyah. Ya, kita dulu ya sempat bertemu juga dari ya teman-teman juga dari apa? Dari Ethiopia. Itu dari Ar-Rumi. Ya. An Suhaib anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya dahulu kana malik fi man kana qablakum. Ya, dahulu ya ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ya, dari golongan umat sebelum kalian, wa kana lahu sahir. Dia memiliki tukang sihir. Ya, dia memiliki tukang sihir. Ketika ya tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, itu sudah tua, falamma ya kabira qala lil malik. Ya, tatkala dia sudah tua, dia berkata kepada raja, ya, ini qad kabir. Ya, sungguhnya aku telah tua. Ya, faba'at ilayya gulaman. Ya, berikan padaku, yaitu utuslah, ambillah ya kepadaku, kirimkan ya kepadaku apa? Seorang pemuda, wa'allimuhu sihr, yang aku akan mengajarinya sihir. Kemudian faba'atha ilaihi gulaman ya yu'allimuhu, ya, kemudian ya si raja ini apa? Mengirimkan kepada tukang sihir ini ya seorang pemuda untuk diajari. Ya, fakana fi tariqihi idza salaka rahib. Ya, apabila dia hendak pergi ke tukang sihir, ya dia melewati dengan ya marra birrahib. Dia melewati dengan apa? Seorang ahli ibadah. Ya, melewati apa? Seorang ahli ibadah. Iya. Kemudian faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Pemuda ini apa? Ya, ketika melewati si tukang apa? Si ahli ibadah ini apa? Dia singgah. Ya, dia singgah. Ya, duduk bersamanya dan menyimak nasihat dari rahib. Ia pun apa? Takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ya rahib. Wa sami'a kalam fa'ajabahu, dan membuatnya takjub kalamnya rahib. Fakana idza ata sahir marra birahib. Itu tadi kan. Kemudian apa? Ya, setelah itu waqa'ada ilai tsumma ata sahir darabahu. Kemudian akhirnya apa? Ketika datang kepada tukang sihir, datangnya terlambat. Iya kan, karena masih mendengarkan nasihat dari rahib. Fasakadzalika ila rahib. Kemudian si pemuda ini mengeluhkan pada si rahib bahwasanya dia dipukul oleh sahir. Karena nanti untuk mewariskan apa? Si tukang sihir itu ingin mewariskan ilmunya kepada si pemuda ini. Ya, ada penerusnya. Maka itu biasanya yaitu orang tukang sihir itu berusaha untuk itu tadi. Ya, ingin bahwasanya ilmunya itu tetap ada. Maka jangan heran kalau misalnya ada tukang sihir kemudian di antara keluarganya pengen yang ada yang mewarisi. Ya, kemudian ada yang misalnya di situ misalnya yang apa? Ya, terkena gangguan jin yang semisalnya, ya karena seperti itu memang. Ya, yang terjadi itu seperti itu. Ya. Kemudian apa? Ya, setelah dia ya dipukul itu mengatakan ya, aqala idza khasyita sahir
Kemudian si rahib ini mengatakan, apabila engkau takut pada tukang sihir, ya faqala habasani ahli. Katakan saja, ya keluargaku menahanku. Ya, wa idza khasyita, ya apabila engkau takut pada ahlak, yaitu takut pada keluargamu kok terlambat, ya faqul habasani sahir. Bisa ini ya, menahanku si tukang sihir. Ya, menahanku si tukang sihir. Kemudian ya fa bainama huwa kadzalik, maka pada suatu saat ketika di waktu itu ia dalam keadaan yang demikian itu, saya panjang Arabnya nanti kelamaan ya, bahasa Indonesia saja. Lalu tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar. Ya, pada suatu hari bahasanya apa? Di situ ya ada binatang besar. Ya, yang menghalangi jalan. Ya, yang menghalangi jalan. Ya, ada binatang besar, yaitu manusia tidak bisa melewati. Ya, karena adanya apa? Ya, adanya dabah azimah. Ya, ada hewan yang besar yang menghalangi jalan. Kemudian apa? Orang tidak bisa melewatinya. Ya, tidak bisa melewatinya. Lalu anak itu apa? Berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah si rahib. Ya, ataukah si rahib. Kemudian ia mengambil sebuah batu. Ini pemuda ini kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Sehingga orang-orang apa? Ya, orang-orang banyak dapat berlewat, ya, dapat berlalu. Lalu ia melempar binatang tersebut dan binatang tersebut terbunuh. Ya, akhirnya apa? Orang-orang bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Ya, keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai dengan apa yang aku lihat. Sungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Ya, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Ya, kemudian apa? Ya, anak itu dapat akhirnya ya di kemudiannya kanal gulam yubri al-akmah wal abros wa yudawin nas. Ya, bahasanya anak tersebut, gulam tadi apa? Bisa menyembuhkan orang buta. Bisa menyembuhkan orang yang apa? Yang berpenyakit apa? Baros, yaitu ya putih, warna putih di tubuh, yaitu agak belang-belang tapi warnanya putih. Juga bisa mengobati manusia. Ya, itu dengan berbagai macam apa? Dari berbagai macam penyakit. Kemudian berita ini pun apa? Ya, sampai di telinga ya sahabat ya dekat raja. Itu sahabat dekat raja itu mendengar tentang kabar orang ini yang telah lama buta. Jadi raja yang ada di tempat itu apa? Ya, mendengar ya temannya itu apa? Temannya raja ini apa? Mendengar bahasanya di situ ada apa? Ada seorang yang apa? Ada seorang yang ini. Antum apa? Enggak ada di situ kisah itu. Enggak ada kisahnya. Ya. Ini kita ambil dari yang lain. Ya, bahasanya apa? Ya, bahasanya apa? Sahabatnya raja itu mendengarnya. Ya. Ia pun mendatangi apa? Pemuda itu dengan membawa banyak hadiah. Kemudian dia berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau bisa menyembuhkanku. Ya. Kemudian pemuda ini pun berkata, ya, aku tidak apa? Bisa menyembuhkanmu. Ya. Inilah asfi ahadan. Innama yasfillahu. Ya, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Hanya saja yang bisa menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta ya amanta billah da'autullah. Ya, apabila engkau mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasyafaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkanmu. Fa amana billah fasyafahullah. Kemudian temannya raja ini tadi apa? Ya, beriman pada Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Ya. Kemudian sahabat raja tadi apa? Ya, sahabat raja tadi ya datang kepada Malik. Ya, kepada raja. Kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ya, siapa yang menyembuhkan apa? Man radda alaika basarak? Siapa yang menyembuhkan ya basarak, yaitu apa? Matamu? Qala, ya, si teman ini mengatakan apa? Rabbi. Ya, Tuhanku. Walaka Rabbi.
walaka rabb ghairi. Ada padamu Tuhan selain aku? Ya, tercengang ini si raja ini. Ya, qala rabbi wa rabbakallah. Kemudian temannya itu mengatakan rabbi, ya, yaitu Robku dan Robmu juga. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa akhadahu. Ya, kemudian ya raja ini tersebut menindaknya, ya, menghukumnya. Ya, ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Ketika anak tersebut datang, raja lalu berkata kepadanya, wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu. Jadi si raja itu mengatakan ini sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit, ya, berpenyakit kulit. Serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Kemudian pemuda tersebut menjawab, sungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Ya, si pemuda ini mengatakan yang menyembuhkan dialah Allah. Ya, dialah Allah. Kemudian mendengar hal itu, raja lalu menindaknya, yaitu ya ingin ya menghukumnya, ya, ingin menghukumnya, ya, melakukan ya, hukuman terhadap si pemuda ini. Ya. Kemudian ia pun si raja terus menyiksanya sampai ditunjukkan kepada pendeta yang menjadi gurunya. Ya, ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan padanya, kembalilah pada ajaranmu. Ya, pendeta pun akhirnya enggan, enggak mau. Lantas ya didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya. Ya, dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Bisa dipahami di sini, ya, si pendeta itu siksa sebagaimana disebutkan. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula, ia pun diperintahkan yang sama dengan pendeta, kembalilah pada ajaranmu, yaitu kepada agamanya raja. Ia pun enggan, lantas terjadi hal yang sama. Ya, sahabat raja ini pun didatangkan dan digergaji di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala ya tersebut. Ya, waqa'a siqahu. Belahan kepalanya itu terjatuh. Ya. Kemudian didatangkan pemuda tadi, tsumma ji'a bil ghulam, faqila lahu irji an dinik. Ya, kemudian didatangkan dengan ghulam tadi. Kembalilah kepada ya agamamu, yaitu agamanya raja. Ya, fa'aba. Kemudian si ghulam ini, pemuda ini ya enggan, tidak mau. Ya, tidak mau. Kemudian anak itu diserahkan pada pasukan raja. Raja berkata, pergilah. Ya, idhabu bihi ila jabal. Pergilah bersamanya menuju gunung. Ya, menuju gunung. Ya, ini dan itu. Ya, kada wa kada. Fas'adu bihi al jabal. Kemudian naiklah dengan pemuda ini ya ke gunung. Fa idza balagtum ya dzirwatahu, apabila engkau telah sampai ke puncaknya gunung, fa in roja ya andinihi, itu maka selamatkan. Ya, maka lepaskanlah. Apabila dia diberikan ancaman, kembalilah kepada ya agama raja. Kalau dia mau, ya lepaskan. Kalau tidak mau, lemparkan ya dari mana? Dari atas gunung. Fatrahu, ya, kemudian mereka melemparkan karena tidak mau. Ya, fadhahabu bihi fasaidu bihi al-jabal. Kemudian mereka para pengawalnya raja itu bersama dengan pemuda tadi, kemudian ya, naik ke gunung, kemudian ya pemuda berdoa, Allahumma kfihim bima syi'ta, ya Allah, ya cukupilah aku, bantulah aku ya dari apa yang mereka kehendaki dan sesuai dengan kehendakmu, ya dari apa yang mereka inginkan, yaitu ya penyiksaan dan yang semisalnya, ya, dan bantulah ya aku. Faraja fabihim al-jabal. Kemudian dilempar karena tidak mau kembali kepada agama raja. Ya, gunung itu farajafa, gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja itu mati. Ya, jatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ya, jadi nggak bisa, ya. Kemudian kembali kepada raja. Ketika sampai, ya, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi, yaitu si pengawal pasukannya raja. Ya, pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Ya, dari tindakan mereka. Ya, raja memerintahkan pada pasukannya lagi, pergilah kalian bersama pemuda ini ya dalam sebuah sampan menuju tengah lautan.
Jika ia mau kembali pada ajarannya, mau bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia. Mereka pun lantas bersama, pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini berdoa pada Allah, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba sampan pun terbalik. Pasukan raja tenggelam, kemudian pemuda tersebut kembali berjalan kepada raja. Ketika menemui raja, raja pun berkata kepada pemuda ini, apa yang dilakukan pasukan-pasukan tadi bersamamu? Pemuda tersebut Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Jadi apa yang akan mereka lakukan itu ternyata di balik mereka sendiri yang meninggal. Ia pun berkata kepada raja, karena nggak mampu, akhirnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Engkau tidak akan bisa membunuhku. Lasta biqatili. Innaka lasta biqatili. Engkau sungguhnya tidak bisa membunuhku. Hatta taf'al ma amuruka bih. Hingga engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan. Memenuhi syaratku. Kemudian raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah, kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah Bismillahirrabbilghulam. Yaitu dengan dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku, jika engkau melakukan seperti itu, maka engkau pasti akan bisa membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut disalib di atas pelepah. Lalu raja tersebut mengambil anak panah di tempat anak panahnya si pemuda ini. Kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaskanlah anak panah tersebut. Anak panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat anak tersebut yang menancap, lalu pun ia mati. Serentak rakyat yang berkumpul di tempat itu mengatakan, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Itu amanna. Nas langsung manusia langsung berkata, amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya Ghulam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman dengan Tuhannya Ghulam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami beriman pada beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Ghulam ini. Fa'utiya al-Malik. Kemudian raja datang atau fa'ata Malik atau fa'utiya Malik, faqilalah, dikatakan kepadanya, ada yang berkata kepadanya, apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya engkau ini khawatir selama ini benar-benar telah terjadi. Yaitu manusia itu telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tersebut memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Ini syahid kita. Fa'amara bil uhdud fi ahwawi sikak. Raja memerintahkan membuat parit di jalan. Kemudian di jalan-jalan fisikak, itu jamak dari jalan-jalan. Kemudian di situ dinyalakan api. Kemudian dinyalakan api dalamnya, raja pun tersebut berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, ajarannya raja, maka lemparkan ke dalamnya. Malam yarji an dinih, siapa yang enggak mau kembali kepada agamanya, agamanya raja dan tukang sihir tadi, fahmuhu fiha, maka nyalakan dia, masukkanlah, panaskanlah, ceburkanlah mereka di dalamnya. Masukkan ke dalamnya. Kemudian fa'alu, hatta mereka melakukan, hatta ja'at imra'atun, sampai dilakukan pada seorang wanita, wa ma'aha sabiy, ada bersamanya seorang anak kecil, sabiyun laha, fataqo asad. Si wanita ini agak gimana? Ragu-ragu. Ragu-ragu untuk Untuk menceburkan dirinya ke dalam api. Kemudian antaqo afiha, itu dalam parit tersebut. Kemudian faqala lahal ghulam. Anak kecilnya, yaitu anak yang dibawanya tersebut mengatakan,
ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Ya, wahai ummi, yaitu ibuku, ya isbiri, sabarlah. Ya, karena sungguhnya engkau di atas kebenaran. Ya, jadi apa? Masuklah wanita tersebut, ya, apa? Di dalam ya api tersebut, dalam pari tersebut, dan sabarlah karena engkau di atas kebenaran. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullah taala. Di hadis ini sahih tidak? Ya, ini adalah hadis yang sahih. Ya, di antara ya faedah dari hadis ini kita akan sebutkan secara ringkas bahwasanya seorang raja yang zalim ya akan mencari pewarisnya. Ya, dan ingin kekuasaannya itu apa? Terus langgeng, ya, terus ada. Kemudian raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka biasanya dia akan menggunakan dukun dan tukang sihir. Ya, jadi raja yang tidak berhukum dengan syariat Allah, ya, maka antum perhatikan, raja-raja, maksudnya penguasa, itu biasanya punya apa? Penasihat dari apa? Ya, penasihat dari para tidak normal, ya. Dan yang semisalnya, ya, seperti itu. Ya, memiliki penasihat-penasihat dari kalangan mereka. Nah, ini biasa ya untuk mendukung kekuasaannya. Dan ini ya terus terjadi sampai saat ini. Kemudian ya dianjurkan bagi kita sekalian ya untuk mengajari ya anak sejak kecil. Karena hasilnya itu akan lebih mudah dibandingkan apabila seorang itu mengajari orang yang sudah dewasa. Ya, karena disebutkan dalam pepatah Arab ya innal ilma fis sighar kan naqshi fil hajar. Ya, jadi apa? Sungguhnya ilmu di masa kecil itu seperti apa? Mengukir di atas apa? Batu. Ya, di atas batu. Ini apa? Ilmu kalau diajarkan sejak kecil maka seperti mengukir di atas batu. Ya, kalau yang sudah besar itu seperti mengukir di atas apa? Di atas air. Ya, itu lebih susah. Kemudian di sini apa? Adanya karomah para wali. Ya, dia bukan nabi. Si pemuda tadi apakah nabi? Tidak. Ya, tetapi itu ya termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang beriman dan bertakwa, bukan seperti wali setan. Kemudian hati hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian pemuda ini tadi sebagaimana kita telah sebutkan dalam hadis menyandarkan kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah ketika menyembuhkan orang yang buta, ketika menyembuhkan orang yang ya memiliki baros yaitu penyakit putih dalam kulitnya ya seperti itu dan yang lainnya dari macam-macam penyakit ya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya juga pendeta atau rahib tadi ya mengatakan bahwasanya apa jika di sini apa keluargamu misalnya apa menanyai kenapa kamu terlambat karena tukang sihir telah menahanku. Kenapa kamu terlambat? Si tukang sihir bertanya, kenapa terlambat kemudian dipukul? Ini karena keluargaku ya menahanku. Dan yang seperti itu maka di sini apa seorang kadang ya memberikan alasan ya untuk ya keselamatan dirinya ya itu termasuk dari perkara yang bisa ya seorang itu apa dikatakan tauriyah. Ya mengatakan suatu ucapan tapi tidak dikehendaki ya makna yang sesungguhnya. Kemudian orang yang beriman ya ada yang digergaji ya demi mempertahankan keimanannya. Ya di sini dapat diambil pelajaran bahwasanya orang yang beriman itu apa? Ya walaupun digergaji ya tetapi untuk mempertahankan keimanannya dia rela mati karena ya meyakini janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebenaran dan akan menolong orang yang berpegang teguh di atas ya kebenaran. Kemudian ya kadang seorang wali ya itu terjadi apa karomah ya itu beberapa kali pada dirinya itu adalah tujuannya untuk menguatkan keimanannya. Di sini juga orang kafir tidak bisa membantah alasan dari orang yang beriman. Ya, ini juga yang membuat mereka itu menolak kebenaran. Itu apa sifat apa? Sombong dan apa? Ya, melampaui batas yang ada pada dirinya. Ya, dan orang yang berbuat kedzaliman itu akan ya menindak orang yang tidak mau mengikutinya. Ya, mengikuti perintahnya, ya dan apa yang dilakukan sebagaimana kita ketahui. Ya, bahkan ya
Ya, di suatu negara itu kalau misalnya menterinya atau apa tidak mau taat atau misalnya tidak sukses kemudian malah dibunuh. Ya, di suatu negara itu seperti itu. Ya, ini kalau enggak ini termasuk pemerintahan yang bengis. Atau misalnya apa? Dimasukkan ke kolam ikan, kemudian apa? Masukkan situ dan ikannya ini adalah ikan yang buas. Gimana? Nah, dan dilihat ya, ikan yang buas kemudian apa? Dimakan ikan tersebut. Ini bentuk-bentuk kedoliman ya yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim. Ya, perintah yang zalim. Kemudian di antara bayi yang bisa berbicara, padahal bayi tersebut masih dalam ya ayunan, bayi ini tadi, bayi Ashabul Ukhdud. Itu siapa? Bayinya siapa? Hah? Siapa? Nabi Isa, ya. Kemudian satunya Sahib ya Juret, ya. Itu yang menuduh Juret menzinai seorang wanita. Kemudian ya Juret menusuk perut si bayi itu, kemudian berkata bahasanya ya ayahku si fulan, ya yaitu si pengembala. Maka di sini terdapat contoh juga, hendaklah seorang pemuda mencontoh perjuangan pemuda dalam kisah ini. Ya, hendaklah ia berpegang teguh dalam kebenaran dan terus bersabar, jangan sampai ya pemuda itu tersesat dalam kesesatannya, dalam kesesatan. Ya, dan masih ada banyak yang lainnya. Ya, dan ini disebutkan ya oleh penulis, itu disebutkan dari sarah ya dari Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Bahjatun Nadirin, dan juga di sana ya ada kitab yang lainnya. Ini diantara faedah yang ya terdapat dalam kisah Ashabul Ukhdud. Walaupun kita belum menyelesaikan ya dari apa yang kita baca, kita cukupkan di sini karena waktu yang telah ya datang. Ya maksudnya telah selesai waktunya. Bisa dipahami dari kisah ini ya faedah yang terdapat di dalamnya. Ini kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.